Ini rasanya tuh peripheral PC kayaknya udah mulai pada mencar-mencar gitu loh. Kenapa nih? Mana keyboard yang nggak perlu kita pencet, dia tuh tahu mau ngetik apa. Terus mouse gaming yang sensornya tahu kalau mau headshot musuh tanpa aim. Sampai mana juga nih headshot gaming yang bisa dengerin musuhnya gitu ya kalau lagi dijulit-julitin gitu ya. Gitu-gitu mana nih? Kayak udah nggak ada lagi ya gear gaming yang peripheral baru-baru gitu ya. Sedih gue jadinya. Kayak mau bahas gear gaming tapi belum ada yang inovatif lagi nih. Cuma ya untungnya ya karena semakin mainstream otomatis juga nih pasti udah mulai makin murah sih untuk sebuah peripheral sekarang ini. Kayak keyboardnya si NEK ini yaitu NEK Helens. Lu semua masih ada yang lagi butuh keyboard murah nggak nih? Ya ini keyboard aja gitu. Cuma 300 ribuan mechanical punya. Tapi ada hal misterius yang gua temukan di keyboard ini. So make sure lu perhatiin jangan sampai ke skip, oke? So ini jadi keyboard barunya NEK. Ini mungkin keyboard menarik buat lu starting awal. Coba-coba keyboard minimalis, harga nggak mahal dan nggak mau ribet modif-modif lagi cuy. Ya tinggal pakai aja udah cukup gitu. Tetap ini mechanical juga, bukan rubber dome punya ya. Kalau dari segi desain ya kurang lebih udah kayak keyboard 60-an keys lainnya, tapi ada pembeda juga dari yang lain. Kayak dari case-nya ada tekstur garis-garis di sisi samping kiri kanannya, dan di bagian bawahnya ada si semacam LED rainbow gitu menghadap ke bawah yang bakal kelihatan banget ketika lu pakai fit tracernya. Jadi berasa ada underglow, ambien-ambien gitu. Tapi sayang walaupun rainbow ini warnanya kalau kelihatan cuma kayak warna glow biru aja sih di meja gua. Kalau mau diatur bisa cuma terbatas banget, yaitu lu cuma bisa ganti static ke breathing mode dan juga mode off-nya doang. Ya jadi sebagai pemanis aja. Bentuk case-nya juga racing gitu. Jadi untuk posisi ngetik gak datar banget, dan ini keyboard juga sudah menggunakan port Type-C buat konektivitasnya dan sudah dapat juga kabel di paketannya. Selanjutnya sih ya standar keyboard aja. Ada rubber fit di 4 titik bawahnya. Fit tracer juga ada rubber fitnya. Sama build quality-nya ya ini terbuat dari plastik ABS yang not so bad lah ya, dengan bobot sekitar 450-an gram. Untuk branding keyboardnya juga nggak norak, di sisi yang nggak mengganggu untuk logo Nemesisnya pula. Ini somehow nilai plus juga yang kadang ada di keyboard murah, yaitu ya biasanya itu pasti aneh untuk branding si produknya. Serta lu bisa pilih warna keyboardnya ini cuma based on keycapsnya aja, karena case-nya ini cuma tersedia pilihan warna putih. Dan untuk keyboardnya itu lu bisa pilih untuk di tengahnya abu-abu atau pinggirnya itu putih, atau kebalikannya. Ini kayak pesen dua banyak gitu ya, dua warna banyak, tapi pas nyampe ya di mix aja itu sama si NEK-nya, kayak dicampur gitu ya. Tapi nggak gitu aja, si NEK juga baik hati nambahin satu aksen warna escape, warna merahnya itu biar mempercantik keyboardnya, nggak boring gitu-gitu aja. Cuma sayangnya buat kalian pecinta minimalis harus kompromi nih dengan font yang digunakan tuh sama keycapsnya. Ini nggak menggunakan font simple ya. Ya setidaknya untuk shortcut udah jelas dipampang pula. Material ABS dengan shine through-nya di setiap hurufnya, dan profilnya OEM punya. Lumayan tebal juga si keycapsnya, memang potongannya itu nggak rapi juga. Tapi ya lu minta banyak sih ya kocak juga buat keyboard di harga segini. Terus kedar kasih info juga untuk layout 63 keys ini sebenarnya cukup tricky ya. Soalnya kalau kalian mau ganti keycaps ya jangan sampai miss soalnya, karena ini shiftnya itu ada yang boncel. Jadi pastiin kalau mau beli keycaps tambahan harus ada yang boncelnya juga. Kalau buat switch, keyboardnya ini menggunakan Automo Switch punya. Pilihan standar biru, merah, coklat punya. Yang pasti kalian juga udah familiar sama switchnya. Bisa diganti nggak kira-kira? Ya jawabannya bisa juga. Ini keyboard udah removable tapi belum yang universal, yang slotnya itu masih bulat bukan gepeng kayak kail biasanya. Jadi ya mungkin cari switch yang setipe sama Automo ini, kayak aku mungkin kalau nggak salah itu bisa juga untuk lubang seperti ini. Serta untuk memangkas budget si keyboardnya ini, si NEK Helens ini nih ya, BTW kenapa namanya Helens gitu? Gua kira Tipo, harusnya Helena gitu ya. Kayak nggak biasa ya sebutannya. Tapi ya udahlah, balik lagi nih buat mangkas budgetnya yang mungkin banget ya. Ini keyboard ini ternyata cuma pakai satu stabilizer aja cuy. Nah ini uniknya, gue nemu tuh pas cek rattle apa enggaknya si keyboardnya. Gue kira backspace enter itu udah nggak rattle lagi, udah oke. Cuma ya bagian spasinya nih agak rattle. Tapinya pas gue mau buka ternyata cuma spasi doang nih yang ada stabilizernya. Jadi ya nggak apa-apa lah ya, maintenance-nya minim. Jadinya rapinnya cuma stabilizer di bagian spasinya aja cuy. Terus juga untuk treatment dalamannya, apakah sudah rapi? Ya setelah gue cek kedalaman keyboardnya ini sih ya nggak ada dampener tambahan. Agak disayangkan memang karena Evapom sendiri itu nggak makan banyak cost sebenarnya. Apalagi kalau di jumlah yang banyak harusnya sih bisa lebih murah lagi kan. Jadi setidaknya biar less kopong isi keyboardnya gitu ya, sama biar kelihatan lihat aja gitu jualan keyboardnya. Ya catatan nih buat NEK-nya. Tapi sebelum itu mending dengerin suara switch-nya aja dulu, oke?
Oke, gimana menurut kalian sama keyboardnya ini? Kita lanjut aja bahas si NEK Helens-nya. Yang dari segi konektivitas, keyboard ini tuh cuma ready kabelan aja, belum wireless. Ya, sangat wajar untuk di harganya. Tapi di harganya lagi, lu dikasih software NEK untuk si keyboardnya ini. Ya tentu lu bisa download via websitenya nanti. Dan tolong jangan lihat dari UI-nya dulu, ya lihat fungsinya aja, oke? Nah, fungsinya sih sebenarnya standar, kayak lu bisa atur makro di keyboardnya, lighting profile gitu. Cuma yang menariknya di sini, lu bisa dikasih pengaturan RGB per keys-nya. Jadi bisa sesuaiin gitu sama yang lu suka. Kan kebanyakan tuh cuma nawarin dari profile warna aja, nggak per keys-nya. Dan juga untuk RGB sendiri tergolong terang pula. Warnanya rapih, cuma khusus warna putih. Ini warnanya nggak putih ya, lebih ke kuning pink-pinkan gitu. Ya not bad lah buat di harganya lagi. Lalu selama gue pakai buat testing si keyboardnya ini ya, ini gak ada masalah yang gue rasa, itu nggak ada yang aneh-aneh saat digunakan juga. Ini keyboard juga udah ada fitur NK Rollover juga, jadi kalau kalian main combo di keyboardnya udah sangat bisa. Jadi nggak usah khawatir pula, ini udah anti ghosting ya, cukup enak pula. Gue suka untuk keyboard minimalis 63 keys ini, ada arrow-nya, gampang buat gue navigasiin pula. Cuma karena gue biasanya itu punya tombol tanda tanya itu 11 shift langsung gitu ya, jadi gue kurang terbiasa aja pas pakai keyboard ini. Jadi keseringan pencet tombol shift ya tombol atas gitu. Ya kayak semacam kebiasaan aja sih sebenarnya. Terus gue juga appreciate ya buat tombol FN ini ada di sisi pojok kanan bawah dibanding ada di sebelah Alt ataupun spasi. Itu posisi yang kurang enak buat gue, sedangkan yang ini pas buat gue pakai. Tapi ya balik lagi, ini referensi aja. Kalian gimana sama bentukan sama keyboardnya? Kalau kalian suka yang biasa, bisa. Yang ini bisa, ya bebas-bebas aja. So gue cukup suka sama layout keyboardnya kali ini. Memang bukan big fan keyboard minimalis lagi, karena gue tuh gunain banyak fungsi keyboard dibanding less is better gitu. Ini enggak ya. Tapi buat sebuah keyboard kecil dengan harga yang super terjangkau sih, ini menarik buat kalian lirik. Terutama yang pengen coba pakai keyboard mechanical, gampang dibawa-bawa, ya ini cukup simple buat kalian bawa, masukin tas itu bisa banget, jadi asik pula. Terus juga kalau mau coba-coba eksperimen gitu, modif keyboard bentukan kayak gini, ya bisa-bisa aja kalau lu pengen. Karena yang gue lihat sekarang nih di perkeyboardan Indonesia gitu ya, kalau nggak modif yang langsung mahal banget, ya modif yang semurah-murahnya gitu. Ya nggak sih? Ya kira-kira kalian ada lagi cari keyboard minimalis nggak sih? Kalau pengen ya budgetnya nggak gede-gede banget, ya mending coba ini aja si NEK Helens, mungkin suka. Oke, mungkin itu aja lo pembahasan gue dari NEK Helens, keyboardnya dari NEK Nemesis. Tolong bantu juga share video ini kalau teman-teman kalian lagi ada butuh keyboard baru yang nggak mahal-mahal banget. Dan jangan lupa juga kasih pendapatnya di kolom komentar sama like video ini kalau kalian suka, dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord yang semua linknya itu ada di deskripsi. Dan terakhir, sampai jumpa video nyantai selanjutnya. Bye bye.